Kasus penyimpangan etika pada sila ketiga Pancasila. Terbentuknya Organisasi Papua Merdeka (OPM). Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zuhrufa Alia. Saya dari kelas C4 Teknik Industri Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan tentang Organisasi Papua Merdeka yang merupakan salah satu bentuk penyimpangan dari Pancasila pada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Sejarah Organisasi Papua Merdeka. Organisasi Papua Merdeka atau yang disingkat OPM adalah sebuah organisasi yang didirikan pada tahun 1963 untuk mengakhiri pemerintahan Provinsi Papua dan Papua Barat yang saat ini di Indonesia, yang sebelumnya dikenal sebagai Irian Jaya, dan untuk memisahkan diri dari Indonesia. Sejarah mencatatkan bahwa awal mula kehadiran Organisasi Papua Merdeka adalah adanya adu domba antara pemerintah Belanda kala itu yang tidak rela bila melihat Papua bergabung dengan Indonesia. Hal ini diceritakan secara langsung oleh mantan tokoh OPM, Nicholas Chu. Ia merupakan seorang pemimpin terpilih yang menjadi wakil ketua Dewan Nugini dan mengatur para koloni Belanda di Nugini Belanda. Ketika konferensi pembicaraan mengenai penyerahan Irian Jaya, kini Papua, ke Indonesia, bulan Oktober 1962, Nicholas bertolak menuju Belanda. Bentuk penyimpangan. Sampai saat ini, Organisasi Papua Merdeka kerap melancarkan serangan ke beberapa kota di Papua. Serangan ini langsung diredam oleh militer Indonesia dengan aksi yang lebih besar. Bahkan, tidak jarang para anggota TNI harus tewas di tangan anggota OPM ini. Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan bahwa dalam 3 tahun belakangan banyak korban kebrutalan yang dilakukan oleh OPM. Ia juga menambahkan bahwa korban kebrutalan ini bukan hanya dari kalangan TNI dan Polri, tetapi juga warga sipil. Mahfud mengatakan bahwa korban penganiayaan yang dilakukan OPM selama 3 tahun terakhir sekitar 110 orang. Sekitar 50 orang di antara mereka adalah warga sipil. Sementara untuk korban yang berasal dari anggota TNI berjumlah 51 orang dan korban dari Polri mencapai 16 orang. Ia mengatakan bahwa berdasarkan catatannya, tindakan yang kerap dilakukan OPM adalah membunuh, membakar rumah, sampai membakar pesawat. Tanggapan kasus. Gerakan ini dilarang di Indonesia dan memicu untuk terjadinya kemerdekaan bagi provinsi tersebut yang berakibat tuduhan pengkhianatan. Sejak awal OPM telah menempuh jalur dialog diplomatik, melakukan upacara pengibaran bendera bintang kejora, dan dilakukan aksi militan sebagai bagian dari konflik Papua. Pendukung secara rutin menampilkan bendera bintang kejora dan simbol lain dari kesatuan Papua seperti lagu kebangsaan Hai Tanahku Papua dan lambang negara, yang telah diadopsi pada periode 1961 sampai pemerintahan Indonesia dimulai pada Mei 1963 di bawah Perjanjian New York. Mengenai kasus tersebut,
dapat disimpulkan bahwa hingga saat ini masih banyak terjadinya penyimpangan terhadap Pancasila. Tugas kita sebagai warga negara sudah seharusnya untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.